Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ring Astarina. Jadi saya akan menjelaskan sebuah materi tentang elipsis. Nah, seperti apa itu elipsis? Jadi, elipsis itu terlihat seperti titik, tetapi tidak berfungsi sebagai tanda akhir. Tanda baca elipsis itu bentuknya seperti 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Fungsi dari tanda elipsis itu untuk menandakan sebuah kalimat yang terputus-putus. Kedua, untuk menghilangkan kata dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, untuk memberikan jeda atau jarak dalam suatu pembicaraan. Nah, contoh kalimat atau yang berkaitan dengan tanda titik. Contohnya yaitu 4 and 7 equal. Nah, pada kalimat contoh ini tanda baca elipsisnya berada pada kata setelah years a, lalu disambut dengan kata equal. Nah, untuk kedua yaitu with whole dash to this half evident. Nah, pada kalimat ini tanda baca elipsisnya berada pada akhir kalimat, di mana jika tanda baca elipsis berada pada akhir kalimat, maka titiknya ada 4. Nah, di mana 3 titik pertama merupakan elipsis dan 1 untuk atau menunjukkan akhir kalimat. Contoh, definitely be happy ever after. Nah, di sini sama seperti contoh yang tadi, tanda baca elipsisnya berada pada akhir kalimat. Jadi otomatis titiknya ada 4. Dan tanda baca elipsis itu selalu diikuti dengan tanda spasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am on behalf of Salma Hera from Group 9. I will explain about the diagonal. Much like the hyphen, a diagonal is a mark used to join words or number. The most frequent use of the diagonal is with the phrase and or, which shows that the sentence refers to one or both of the words when joined. If translated into Indonesian, diagonal sama halnya dengan tanda hubung atau hyphens. Diagonal merupakan tanda yang digunakan untuk menghubungkan kata atau bilangan. Penggunaan diagonal yang paling sering digunakan dengan frasa yaitu kata and or yang menunjukkan bahwa kalimat B merujuk kepada salah satu atau kedua kata yang digabungkan. Example: for breakfast, we can make bacon and or French toast. Yang artinya, untuk sarapan pagi, kita bisa membuat bacon atau French toast. So, the word is the combination is the sentence is bacon and French toast. Next, use of a diagonal. Use a diagonal to separate numbers in a fraction. Gunakan diagonal untuk memisahkan angka dalam suatu fungsi. Example: normally it takes use 31 for 2 hours to sort the ball mail at the end of the week. Biasanya kami membutuhkan waktu 31/2 jam untuk menyortir email masal di akhir minggu. Next, use a diagonal to show line divisions in foot tree. Gunakan diagonal untuk menunjukkan pembagian garis dalam visi. Use a diagonal to indicate per or divided by. Gunakan diagonal untuk menunjukkan per atau pembagian.
For example, the car in the new fleet average over 25 miles per gallon. Mobil-mobil di armada baru rata-rata lebih dari 25 mil per galon. Maybe that's all I can explain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10 Eheni and Rayani. We explain about number. Number atau angka. Number is a number that is used to describe the number, sequence or quantity of a noun. Dalam bahasa Inggris ada dua jenis number. Yang pertama cardinal number, yang kedua ordinal number. Yang pertama cardinal number atau bilangan biasa. Cardinal number are number that say how much of something there is. Cardinal number ini biasanya digunakan untuk menjelaskan jumlah atau kuantitas dari sebuah objek. Contohnya ada 3. Yang pertama, my mom bought me 2 new clothes, yang artinya ibuku membelikanku 2 baju baru. Contoh yang kedua, I've been traveling to more 5 countries in a year. Artinya, saya telah pergi ke lebih dari 5 negara dalam 1 tahun. Contoh yang ketiga, we organized 10 events in this whole year. Artinya, kami mengatur 10 acara sepanjang tahun ini. Jadi, bisa kita lihat bahwa contoh yang baru saja saya jelaskan bahwa bilangan yang digunakan berfungsi untuk menjelaskan jumlah dari objek yang ada di dalam kalimat tersebut, yakni pada kalimat 2 clothes, 5 countries, and 10 events. Jika Anda menemukan kalimat seperti ini, maka kalimat tersebut menggunakan cardinal number. Yang kedua, ordinal number atau bilangan bertingkat. Ordinal number is a number that indicates the position of something in a list. Contohnya ada 2. Yang pertama, my mother birthday is on the 19th of July, yang artinya ulang tahun ibuku ada di 9. Contoh yang kedua, I am going through C-section to give birth to my third child, yang artinya saya melalui C-section untuk melahirkan anak ketiga saya. Bisa kita lihat dari contoh yang baru saja saya jelaskan bahwa bilangan yang digunakan adalah bilangan yang menunjukkan posisi atau sebuah tingkatan di mana tingkatan tersebut terdapat pada kalimat 19th of July yang menunjukkan hari ke-9 di bulan Juli, dan third child yang menunjukkan arti anak ketiga saya. Numbers are very squiddy the use of number in writing. In journalistic writing, a number are preferably two words because they are easy to differentiate and read. However, a number at the beginning of sentences is always written as a word. That is all for me. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.